Tim. Yang jelas dalam penggunaan diksi saya kalah ketika dibandingkan dengan negeri terbalik. Diksi dibandingkan saya ataupun teman-teman yang lain mungkin untuk memilih diksi seperti ini. Tapi posisi buku seperti saat ini, posisi buku saat bukan saya harus mewujudkan menulis yang menjadi PR saya itu. Meskipun saat ini saya juga nyicil, saya diprovokasi oleh Imam Bocah nulis kok bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa iku sing maca wong Jawa, Jawa karo Jawane wong Pekalongan wae wis ora padha. Yang jelas dia merasa berat di dalam jelas saya larinya ke Kiseno, akan tapi di situ saya merasa. Ceritakan singkat ini tentang penulisan Kumcer ini yang tadi katanya termasuk trilogi yang semuanya berangkat dari kisah pewayangan itu. Saya sejak kecil suka wayang, kemudian terpupuk hingga kini, dan saya pengen menulis buku yang kira-kira ada dua kepentingan. Satu, bagaimana wayang bisa kembali hidup, memiliki kaitan dengan kondisi saat ini, bagaimana agar teman-teman muda mau menilik wayang. Maka kemudian saya menulis Antawacana di Sunyi Kurusetra, ini antologi cerpen. Sebelumnya saya menulis Pasang Amandava, itu antologi puisi. Sebelumnya lagi saya menulis kumpulan esai Dusta Yudhistira. Ketiga-tiganya banyak memanfaatkan kisah wayang untuk memotret kondisi hari ini dengan kemasan sesuai dengan genre masing-masing. Ada esai, ada puisi, ada cerpen. Itu upaya untuk bahwa wayang sebetulnya memiliki banyak nilai yang bisa dipakai untuk melihat kondisi hari ini. Nah, jika tidak memaknai wayang dengan cara itu, saya kira kalau hanya kembali menceritakan wayang saja, menuliskan kisah wayang saja, mungkin bagi teman-teman hari ini kurang menarik. Menurut pendapat saya, pilihan saya bagaimana menautkan wayang dengan fenomena hari ini, dengan persoalan hari ini. Misalnya di cerpen saya bisa memakai cerita wayang untuk memotret persoalan konflik terkait dengan pembebasan lahan di Kendeng misalnya. Kemudian saya bisa menggunakan wayang untuk bahwa cerita-cerita wayang banyak menyediakan untuk melihat situasi ambyar hati yang tersakiti, macam itu tersedia di wayang yang bisa digunakan sebagai pijakan untuk menggambarkan peristiwa, situasi, persoalan pada hari ini. Ya, akhir punya kemampuan bercerita. Cuma bagi saya dalam buku kumpulan cerpen pertama ini dia kurang optimal. Ketidakoptimalan itu karena dia tidak cukup sabar untuk setelah jadi cerpen diwoco meneh kanthi teliti gitu kan, dengan cermat hingga kemudian bisa tercegah kemungkinan mengumpulkan cerita yang nyaris pola ceritanya sama dan itu bisa membosankan gitu. Padahal ceritanya, materi ceritanya, cara bercerita dia sebetulnya kuat gitu. Dia punya kemampuan itu berbagi cerita. Perkorone bisa tetep padha wae Mas gitu ya. Misalnya perkara kehilangan, perkara kesepian, tapi cara bercerita yang berbeda itulah yang membedakan pencerita satu dan pencerita yang lain. Tema-temanya bisa sama saja, tapi bagaimana orang menceritakan, dan Akhyar punya potensi besar untuk itu, menyampaikan dan berbagi cerita yang orang bisa sama-sama alami tapi dengan sudut penceritaan yang berbeda. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.